Halo dan selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita mau bahas satu strategi negosiasi yang cukup menarik ya dari buku David Rosen, judulnya 99 Negotiating Strategies. Nah, kita fokus ke bab 95. Sumber kita ya bab itu sendiri. Kita mau lihat gimana caranya keluar dari negosiasi yang alot banget. Anda pasti pernah kan ngerasain negosiasi itu kayak main pingpong tapi lambat banget. Maju dikit, mundur dikit, nawar, ditawar balik. Aduh, nggak selesai-selesai rasanya. Buang-buang waktu. Nah, bab 95 ini punya ide bagus nih, namanya bracketing. Atau kita sebut aja langkah terkurung, biar gampang. Katanya sih ini bukan cuma buat mempercepat, tapi juga bisa kasih kita semacam intipan gitu ke pikiran lawan negosiasi. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Ya, menarik banget ini konsep langkah terkurung. Jadi, intinya itu dia bersyarat dan harus barengan. Bukan cuma kita asal kasih penawaran baru gitu aja. Tapi kita bikin paket, bilangnya gini, saya mau deh gerak ke titik X. Tapi syaratnya, Anda juga mesti gerak ke titik Y. Sekarang juga barengan. Jadi dua langkah ini kayak diikat jadi satu proposal, gitu. Makanya terkurung, maksudnya mengunci posisi baru bareng-bareng. Oh, jadi kayak paket gitu ya? Harus diambil semua atau nggak sama sekali? Betul, persis. Di bab itu ada contohnya nggak biar lebih gampang ngebayanginnya? Ada. Contohnya jelas kok. Misalnya nih, Anda mulai nawar di angka, katakanlah $10.000. Terus lawan Anda kekeh minta $100.000. Wah, jauh banget kan jaraknya? Negosiasi pasti lambat deh. Nah, daripada Anda cuma naikin tawaran dikit-dikit, Anda coba aja langkah terkurung. Anda bilang, oke deh, saya berani naik langsung ke $25.000 nih. Tapi syaratnya Anda juga langsung turun ke $75.000. Satu paket ya. Oke. Jadi 25.000 lawan 75.000. Satu paket, terima atau tolak. Nah, iya. Dari situ kemungkinannya kan cuma dua. Kalau lawan setuju sama paket 2575 itu, wah bagus banget. Artinya Anda baru aja loncat, lewatin beberapa putaran negosiasi yang mungkin bakal alot dan lama. Posisi barunya jadi jauh lebih dekat kan? 25.000 lawan 75.000, terus negosiasi lanjut dari situ. Jadi manfaat pertama yang paling kelihatan ya kecepatan. Proses yang tadinya macet jadi lebih, dinamis lah. Kecepatan sih oke ya, jelas banget manfaatnya. Tapi, gimana kalau mereka nolak paket 2575 itu? Apakah kita ya udah balik lagi aja ke posisi awal 10.000 lawan 100.000? Kayak nggak terjadi apa-apa gitu? Kok kayaknya ada yang lebih ya dari sekedar ditolak? Nah, ini dia nih bagian yang sering kelewat padahal. Mungkin justru ini yang paling berharga. Kalau mereka nolak, ya memang secara formal posisi kembali ke 10.000 versus 100.000. Tapi penolakan itu sendiri, itu adalah informasi intelijen yang super penting. Itu bukan cuma penolakan biasa, tapi sinyal. Sinyal kuat malah. Sinyal gimana maksudnya? Penolakan mereka buat masuk ke rentang 25.000, 75.000 itu ngasih kita petunjuk soal batas mereka yang sebenarnya. Mungkin aja zona kesepakatan yang kita harapkan itu ya emang nggak masuk akal buat mereka, terlalu jauh. Jadi penolakan itu bukan cuma nggak mau, tapi lebih kayak ngasih tahu, batas saya kayaknya nggak di situ deh. Semacam tes gitu ya? Tepat sekali. Kayak tes litmus lah. Atau kayak kita ngirim prop gitu dalam negosiasi. Respons mereka, entah itu diterima atau ditolak mentah-mentah, itu ngasih kita peta tersembunyi soal batas kerelaan mereka. Informasi ini kan mahal kalau harus dicari lewat tarik ulur berbulan-bulan, ya kan? Kita jadi bisa nilai lebih cepat. Wah, ini jaraknya emang kejauhan nih kayaknya. Atau jangan-jangan kita cuma buang waktu di sini. Memang sih, penolakan bisa aja cuma taktik. Tapi biasanya, penolakan terhadap langkah terucing yang cukup signifikan itu lebih jujur daripada penolakan kenaikan kecil biasa. Ini kayak maksa mereka buka kartu lebih awal. Wah, kedengerannya efektif banget ya. Hampir kayak jalan pintas gitu. Tapi, pasti ada kondisinya kan? Kapan sebaiknya kita nggak pakai cara ini? Ada risiko nggak sih kita jadi kelihatan nggak sabaran atau kaku banget gitu? Pertanyaan bagus itu. Emang ini bukan senjata pamungkas buat semua situasi ya. Teknik ini paling pas kalau kita punya dugaan kuat kalau lawan itu sebenarnya punya ruang gerak lumayan, tapi sengaja ditahan-tahan atau prosesnya emang lambat banget. Tapi, kalau misalnya kita udah dekat banget nih sama deal, bedanya tinggal tipis aja. Terus kita pakai langkah terkurung yang terlalu gede atau agresif, nah itu malah bisa jadi bumerang. Bisa kelihatan maksa dan ngerusak suasana baik yang udah dibangun.
Resiko kelihatan nggak sabaran atau terlalu hitung-hitungan itu ada kalau cara nyampeinnya nggak pas. Jadi timing sama ukurannya itu penting banget. Oke, jadi jelas ya intinya langkah terkurung ini alat strategi yang punya dua fungsi keren. Satu, buat ngebutin negosiasi yang macet. Dua, dan ini mungkin yang lebih dalam, buat diagnosis cepat. Buat ngetes seberapa lentur sih lawan kita ini dan dapat info penting soal mungkin nggak sih deal ini tercapai. Gitu ya? Betul, betul. Ini soal efisiensi waktu proses sekaligus efisiensi dapat informasi. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal lagi buat Anda pikirin. Bab ini kan bahasnya konteks harga ya, angka uang gitu. Tapi coba deh direnungkan, bisa nggak ya prinsip dasar langkah terkurung ini, yaitu proposal paket bersyarat, buat gerak barengan kita pakai buat elemen lain yang non-moneter. Misalnya nih, kita usulin tukeran konsesi buat 2 atau 3 pasal kontrak yang bukan soal duit, tapi secara bersamaan. Kayak, saya setuju deh soal poin A sama B, asal Anda juga setuju poin C. Ini bisa jadi cara kreatif loh buat mecah kebuntuan di area lain selain angka dolar. Sekaligus ngetes kelenturan mereka di situ. Wah, menarik banget itu idenya. Jadi bisa lebih luas ya penerapannya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini soal bab 95 dari 99 Negotiating Strategies. Semoga wawasan soal langkah terkurung ini bisa nambah senjata Anda di negosiasi berikutnya ya. Sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.